memuji, kami mau memuliakan semua kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami umat-umat yang dipilih, kami anak-anak kesukaan Tuhan. Dan kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Semua bersuka cita saudara? Amin. Karena apa? Yesus Raja datang ke dunia untuk kita semua. Amin. Menebus saya dan saudara, katakan semua bersuka. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah, Dia Raja. Yesus. Ya, haleluya. Glory.
kita bersyukur. Amin. Kadang jalan kita berkabut. Kau tahu tahu mau bikin apa, iya kan? Tapi Tuhan katakan hidupmu ada dalam tanganmu. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Katakan ketika jalanku berkabut, tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih Yesus.
mencintai saya dan saudara, mengasihi saya dan saudara, tidak memandang rupa, tidak melihat apa yang saya dan saudara punya. Tuhan memberikan kita bahasa cinta yang sejati. Biar Tuhan mengajari kita mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kekasih-kekasih, biarlah kita memiliki bahasa cinta. Biarlah pagi ini kita menjadi representatifnya Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Mari masing-masing naikkan doamu di hadapan Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang setiap hari terus mengajari kami. Terus mengajar kami agar kami semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam kedewasaan. Bapa berkati kami pagi ini dengan kebenaran firman. Bertepatan hari ini dengan hari di mana saudara Asentanio dan saudari Eni Ali membawa diri untuk masuk dalam peneguhan nikah. Dan tidak kebetulan hari ini pun kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Kami percaya ada perkara besar yang Tuhan sudah sediakan. Kami mau duduk diam dengar kebenaran Tuhan. Berkata-katalah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kabar kita pasti luar biasa, amin. Yang luar biasa lihat kiri kanannya berikan senyuman. Orang yang bersuka cita tanda dari senyumnya Bapak Ibu. Orang bersuka cita tandanya dari senyum. Tanda orang bersuka cita itu pasti senyum. Kalau dia muka murung berarti dia tidak lagi bersuka cita. Betul. Jadi colek kiri kanannya bersuka cita. Amin. Hari ini pun kita bersuka cita karena Bapak Asen dan Mama Edi juga memberi diri untuk masuk dalam peneguhan nikah. Bulan depan juga kita akan memberkati kekasih Tuhan juga akan masuk dalam peneguhan nikah. Kita harus cepat nikahkan mereka-mereka yang sudah hidup bersama-sama supaya hidup dalam dosa. Amin. Sebelum Tuhan datang kita selesaikan dengan sempurna. Amin. Jadi Bapak Ibu tempat ini ada yang belum urus nikah kasih tahu kita urus. Kebetulan saya punya istri di dinas kependudukan jadi kita juga bisa urus. Jadi semua urusan atas urusan bawah semua beres tuntas dan sempurna. Tapi yang belum nikah jangan buru-buru. Jangan buru-buru buat tidak boleh. Dosa itu. Amin. Itu salah di mata Tuhan. Tapi yang sudah tidak apa-apa Tuhan pasti ampun. Amin. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita karena 2000 tahun yang lalu pencurahan Roh Kudus terjadi, di mana orang-orang yang setia mencari Tuhan, mereka menanti-nanti, mereka berharap ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penghibur
hari Bapa. Jadi 2000 tahun yang lalu orang-orang yang bersuka cita, orang-orang Roh Kudus dicurahkan pada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam Kejadian Kisah Para Rasul pasal 2. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus itu apa? Saat ini banyak orang berkata, oh pencurahan Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa roh. Oh pencurahan Roh Kudus itu adalah dia berbahasa lidah. Sampai orang yang tidak bisa berbahasa lidah, dia paksa-paksa untuk berbahasa lidah. Apakah pencurahan Roh Kudus demikian? Saya mau katakan Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus itu salah satu tandanya itu. Tapi ada tanda-tanda yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hampir saat ini, sampai detik ini Bapak Ibu belum bisa berbahasa roh, jangan berkecil hati. Amin. Karena itu hanya salah satu tanda. Ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, daripada engkau berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa, lebih baik engkau berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti. Oleh sebab itu lagu tadi mengatakan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jadi pencurahan Roh Kudus terjadi karena memang Bapa harus mengirimkan roh yang berasal dari Bapa untuk ada bersama-sama dengan umatnya. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika Yesus naik ke surga, dia harus menggenapi apa yang dijanjikan oleh Yesus. Itu apa mengirimkan seorang penghibur bagi. Tapi hari ini masih banyak orang masih berharap Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga. Tidak salah, silakan. Tetapi Pentakosta itu harus terjadi dalam hidup kita, amin. Terkhususnya dalam keluarga kita, katakan amin. Kemudian rohani, pencurahan Roh Kudus harus terjadi dalam keluarga kita. Buat apa kalau kita berkata-kata dalam berbagai bahasa, tapi kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi? Tidak ada untungnya. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, bicara tentang keluarga, bicara tentang Roh Kudus dalam keluarga. Kenapa Roh Kudus harus hidup dalam keluarga? Pertama, karena keluarga adalah kelompok terkecil dalam sebuah negara. Kelompok sosial yang terkecil dalam sebuah masyarakat itu keluarga. Amin Bapak Ibu. Kelompok terkecil dalam sebuah bangsa, satu bangsa yang besar itulah keluarga. Biasanya kalau BBM naik, yang pusing bukan presiden, biasanya bapak atau mama yang pusing. Betul Bapak Ibu. BBM naik pasti yang pusing itu bapak atau mama. Ya presiden pusing ya karena mungkin karena memikirkan ini, tapi ya pasti yang paling pusing tiap hari itu pasti bapak dan mama. Jadi kalau itu kelompok kecil yang yang menampung semuanya. Beberapa waktu lalu kami pembimbingan rohani kepada salah satu pasangan yang akan menikah bulan November. Jadi Bapak Ibu kita yang berpasangan yang akan menikah, kita sudah bimbing jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Jangan tiba-tiba menikah baru datang. Kalau Bapak As ini di Keva, kita sudah bimbing dari bulan April. Sudah bimbing, saya sudah terus WA, saya sering komunikasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang bulan depan harus dibimbing dari sekarang. Amin. Kayaknya nanti kita perkenalkan yang bulan depan karena nanti dia akan memperankan diri. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah kelompok terkecil. Karena keluarga adalah satuan sosial terkecil dalam masyarakat. Kita tahu kenapa sebuah bangsa terbentuk. Karena ada provinsi. Ada 2-3 provinsi berkumpul jadi satu negara. Kenapa sebuah provinsi terbentuk? Karena ada kabupaten. Kenapa ada kabupaten? Karena ada kelurahan atau desa. Kenapa ada kelurahan atau desa? Karena ada RW di bawahnya ada RT. Kalau tidak ada keluarga, tidak ada bangsa. Kalau tidak ada keluarga, tidak ada yang disebut dengan NKRI. Amin Bapak Ibu. Jadi lihat kiri kanan, katakan bersyukur karena kita membentuk satu negara yang bersama. Merdeka. Bersyukur. Jadi hari ini kalau Bapak Asen dan Mama Enik ya, Enik masuk dalam persekutuan ini, bersyukur Bapak. Kenapa? Karena Bapak Ibu masuk dalam satu lembaga yang terpenting di jagat raya. Kenapa saya katakan terpenting? Karena lembaga ini dibentuk langsung oleh Tuhan. Ada 2 lembaga dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga gereja. 2 lembaga ini dibentuk langsung oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya seberapa umur lembaga keluarga itu? Seumur dunia ini.
Dalam berpacaran itu persiapan menikah, bukan pacaran untuk gonta-ganti, tes-tesan, tes ini enak sore. Tidak, itu persiapan menikah. Makanya setiap kali kalau anak muda tanya ke saya, Bapak boleh tidak berpacaran? Saya tanya, kapan menikah? Kalau hari ini di umur 20 tahun, menikah 30 tahun. Saya mau nikah 30 tahun, oh tunggu dulu, 8 tahun dulu berpacaran. Betul Bapak Ibu? Yang suka berpacaran, ya kita berdoa supaya dia sama gitu. Masih jauh hari maksudnya, kalau masih jauh-jauh ya. Cedeka. Ini kan dia Pak Pendeta, ini kan gaya Pak Pendeta sudah pacaran. Wow, ada satu anak Tuhan yang kami baptis beberapa waktu lalu. Dia WA, karena saya sering di WA untuk kontrol. Bagaimana adek setelah baptis? Aduh Kang, Bapak Pendeta, saya sering diajak, saya sering diejek kuno. Kenapa? Karena saya tidak berpacaran. Saya langsung kumpulkan dia, saya langsung kasih masuk dia di grup anak-anak muda. Saya mau kasih tahu dia, bukan hanya kamu dia anggap kuno, banyak anak muda dia anggap kuno. Tapi itulah integritas yang harus anak muda pertahankan. Kenapa? Karena lembaga keluarga adalah lembaga yang sungguh sangat istimewa, dibentuk langsung oleh Tuhan. Terbukti setelah Yesus ciptakan langit dan bumi, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 dan Kejadian pasal 2 ayat 3 menceritakan bahwa Allah membentuk lembaga keluarga. Amin. Karena Allah membentuk lembaga keluarga ini, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa ini lembaga sering diobrak-abrik menjadi sasaran empuk dari iblis. Makanya jangan heran. Jangan heran kalau ada keluarga-keluarga jadi sasaran empuk iblis. Iblis itu merusak keluarga Bapak Ibu. Kejadian pasal yang kedua tuh Bapak Ibu coba lihat. Lalu Tuhan membentuk dari ayatnya yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk, salah satu rusuknya daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Sebentar saya akan jelaskan dari sudut pandang perspektif Ibrani, laki-laki dan perempuan. Dan Bapak Ibu akan menyadari ternyata, wah, kita diciptakan berbeda dengan luar biasa. Perbedaan itu sangat luar biasa. Katakan amin. Buktinya hari ini perbedaan itu satukan. Untung tadi kita tidak panggil. Kami sambut Bapak Asen dan Agus. Tidak tahu. Untung tadi tidak seperti itu. Kami sambut pengantin pria Bapak Ase dan pengantin wanita Bapak Sabra. Tidak. Puji Tuhan, tadi puji terjadi. Karena ada perbedaan. Nanti kita akan lihat. Oh, ini kebenaran luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu terus belajar, terus duduk diam untuk mendengarkan kebenaran. Keluarga ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan yang membentuk langsung. Setelah penciptaan, Tuhan bentuk lembaga. Jadi lembaga tertua di dunia itu bukan lembaga pertanahan, bukan lembaga prudensial, bukan lembaga dinas kependudukan, bukan lembaga dinas pendidikan. Bukan. Lembaga paling tua di dunia itulah keluarga. Makanya Bapak Ibu harus jaga baik-baik, karena keluarga ini penting. Iblis itu pasti serang keluarga, pasti nyerangnya keluarga. Nyerang istri dan suami, nyerang suami dan istri, atau nyerang dua-duanya. Dibuat tidak akur. Akhirnya nanti kita akan baca sampai Rasul Paulus mengatakan rahasia ini besar. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Berarti esensinya adalah hubungan Kristus dan jemaat. Aplikasinya di dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa lembaga ini penting? Karena lembaga ini dibentuk langsung oleh Tuhan. Dan bukti bahwa lembaga ini penting juga Bapak Ibu lihat dalam Kejadian pasal 4 kita sudah tahu kisah Kain dan Habel. Kain buat apa Habel? Jangan jawab salah lagi. Kain membunuh Habel. Ketika pembunuhan terhadap Habel terjadi, Bapak Ibu tahu, 1/4 masyarakat dunia habis. Jadi kalau satu keluarga hancur, anak, cucu, cece, ulama mengatakan sampai 7 keturunan habis. Makanya Tuhan mengatakan pencuri datang mencuri, bunuh, binasakan. Curi, bunuh, binasakan. Curi waktu dari keluarga, bunuh karakter cinta, binasakan dalam kekekalan. Cara kerja iblis. Amin, Bapak Ibu, betul? Jadi jangan tertipu. Kejahatan pertama terjadi dalam keluarga. Ketika Kain bunuh Habel, 1/4 manusia habis. Adam, Hawa, Kain, Habel. Satu mati berarti 1/4 habis. Oh, tapi kata orang tahu, iya, jangan main-main di keluarga.
Bapak Ibu coba lihat, anak-anak yang lihat orang tuanya tukang mabok, tukang selingkuh, tukang pukul sana pukul sini. Kalau anaknya tidak mengalami pemulihan, dia menikah, dia mengalami hal yang sama. Kalau dia tidak mengalami pemulihan lagi, dia cucunya hal yang sama. Bapak Ibu coba lihat. Amin Bapak Ibu. Kita harus betul-betul menjaga lembaga ini. Yang ketiga, bukti bahwa lembaga ini penting. Ketika air bah terjadi, ketika Tuhan menghukum dunia ini, yang diselamatkan satu keluarga. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak mantunya masuk dalam batu. Satu keluarga diselamatkan. Keluarga itu penting. Lalu saking pentingnya Tuhan memberikan pesan ketika dia lahir ke dunia ini, dia lahir di semua keluarga. Dia harus lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Penting tidak? Saya pun pembina, saya pun bapak bilang begini. Satu garis, satu titik bisa membentuk satu garis, tapi tak beraturan dan tak berujung. 2 titik bisa membentuk satu garis yang rapi, tapi tak berujung. Tapi kalau 3 titik sudah membentuk sebuah kotak dan sudah membentuk sebuah pola. Bukti pertama, Allah menciptakan keluarga, Allah membentuk keluarga. Bukti kedua, kejahatan pertama terjadi dalam keluarga. Bukti ketiga, Yesus lahir di keluarga. Sudah lebih dari cukup. Mau tambah lagi? Mujizat pertama di acara keluarga. Mau tambah lagi? Ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menyebut mempelai untuk membentuk sebuah keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Lanjut. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan menjemput kita menjadi mempelai wanita, karena dia mempelai prianya masuk dalam perkawinan anak domba. 6 alasan ini membuktikan bahwa keluarga itu sangat penting. Sebab itu pencurahan Roh Kudus harus terjadi di dalam keluarga. Amen. Jangan pikir masalah, jangan pikir psikologi dalam masalah, tidak usah. Saya bapak pembina di sini, saya tidak tahu apa, dia kaget waktu ada hamba Tuhan datang ajar masalah. Dia bilang, saya tidak bisa kan, saya tidak bisa. Lalu ada yang menutup, oh bapak sok bisa, makanya bapak marah-marah. Bukan. Tidak berpikir biasa Barcelona gitu, tukang marah-marah tidak. Dia bukan marah-marah, dia ajar keras orang. Bedakan keras dengan tegas. Amin. Anak-anak muda jangan pernah mengejek orang tua. Ingat kejadian Nuh. Ketika Nuh mabok, kita lurus-lurus. Nuh mabok, yang buat salah Nuh. Lalu Ham datang, Ham lihat, Ham malu. Dikatakan bahwa Ham malu. Dan Ham beta malu mengakui dia sebagai orang tua. Ham dikutuk. Yang salah Nuh, Ham dikutuk. Memang Tuhan itu jahat? Tidak. Waktu Musa dia mengambil wanita bukan dari keturunan Yahudi, Harun malah yang dihukum sama Tuhan Harun, bukan Musa. Jangan main-main otoritas. Amin. Anak-anak muda, ini yang suka gaya pakai handphone bagus-bagus, supiki paling jago. Jangan pernah main-main dengan orang tua. Takut namanya disebut. Saya banyak tidak omong nama. Jangan, itu bahaya. Dan saya mengerti ini Bapak Ibu. Saya mengerti ini sebab itu ketika ada orang-orang tua di jemaat ini, jemaat pertama gini, kalau ada yang mereka marah dan Papa John tolong saya panggil saya panggil. Lu pernah lihat saya marah saya bapak? Pernah? Tidak. Jangan marah lu orang tua. Saya begini. Saya bilang gitu. Kenapa? Jadi anak-anak harus tahu bahwa keluarga itu penting. Pencurahan Roh Kudus terjadi dalam keluarga. Kenapa? Karena di keluarga itulah manifestasi antara hubungan Allah dan jemaat, hubungan Kristus dan jemaat harus terbukti. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32, kita buka Alkitab. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32. Saya langsung baca ini kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus itu hebat. Rasul Paulus itu cerdas orangnya. Dia tulis semua, terakhir ada kesimpulan. Dan kita langsung baca kesimpulan.
Kita harus baca kesimpulan, baru saya akan cobakan. Ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah Kristus dan jemaat. Rasul Paulus, Bapak Ibu tahu, tidak menikah sampai dia mati. Kalau Petrus iya, karena Yesus pernah menyembuhkan mertua Petrus, ya Bapak. Tapi Rasul Paulus membuat keputusan untuk tidak menikah. Tapi bagaimana dia bisa ngomong tentang keluarga? Makanya ketika Rasul Paulus bicara tentang keluarga, yang dia maksudkan itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Berarti esensinya adalah hubungan Kristus dan jemaat. Yang penting itulah yang bertekan Rasul Paulus adalah hubungan Kristus dan jemaat. Nanti kalau ayat yang ke-22, 23, 24 Firman Tuhan mengatakan, hai istri-istri, hai suami-suami, itu aplikasinya. Jadi aplikasi antara hubungan Kristus dan jemaat di keluarga. Jadi bayangkan kalau suami-suami tukang selingkuh, tukang tempeleng istri, tukang kurung sana sini, berarti dia sedang menceritakan kepada dunia, itulah Kristus. Suami-suami itu kata, oh orang, kan dia saksi nih, suami kan saksi nih. Oh orang ini, oh berarti Kristus berpadakuan jemaat gitu ya. Kan gambaran Kristus itu suami, gambaran jemaat itulah istri. Jadi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, ini menarik. Karena hubungan Kristus dan jemaat ini adalah gambarannya dibentuk atau dimanifestasikan dalam keluarga. Maka saya katakan sekali lagi, keluarga menjadi sasaran empuk untuk iblis. Makanya Bapak Ibu bersyukur kalau setiap hari kebenaran firman Tuhan membuat kita sadar, membuat kita mengerti. Sampai kita katakan, sabar-sabarnya Tuhan mengajariku menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalau aku jatuh, di antara dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, Tuhan ingin aku seperti Dia. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Karena lembaga ini dibentuk oleh Tuhan, maka lembaga ini menjadi sasaran empuk untuk iblis hancurkan sebuah bangsa. Beres, hancurkan satu keluarga. Itu RT hancur. Makanya ada yang RW seumur hidup. Karena dia tahu oh ini RW bisa. Saya ada satu RW Bapak Ibu. Kalau anaknya buat kacau, dia tidak panggil anaknya, dia panggil orang tuanya. Dia panggil orang tuanya. Saya pikir betul juga. Jadi kalau ada anak-anak sini yang kacau, tinggal kami pembina, ada orang-orang tua di sini, panggil bapaknya untuk kita sidang bersama. Jadi keluarga itu penting. Keluarga tempat untuk manifestasi hubungan antara Kristus dan jemaat. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyematkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya. Suami kepala istri.
seperti Kristus menjaga, menyelamatkan jemaat. Kristus menyelamatkan jemaat. Mau jemaat hancur kemanapun, tetap Kristus menyelamatkan. Mau dia punya jemaat kuat dimanapun, tetap Yesus mati sampai di kayu salib. Maka itu suami-suami, Bapak Hasen, mau mama nanti cerewet kemanapun, tetap harus selamat. Harus. Tidak ada alasan. Tidak pernah Kristus bilang gini, dia itu pesan mau mati buat dia. Dia terlalu keras. Tidak ada. Yesus mengatakan semua. Jadi gambaran Kristus ada dalam suami. Katakan dalam suami. Bapak Ibu dikasih Kristus. Begitu juga suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kita akan melihat kenapa Tuhan menjadikan keluarga menjadi lembaga, menjadi tempat yang strategis untuk generasi dibentuk, untuk apa lagi? Manifestasi hubungan Kristus dan jemaat. Kenapa harus keluarga? Kita akan lihat dari pengertian laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, adalah is. Itu tergabung dalam kata sin, yod, dan alef. Bapak Ibu perlu tahu bahwa bahasa Ibrani itu unik. Satu huruf bahasa Ibrani, dia bisa mewakili angka, dia bisa abjad ABCD, atau bisa simbol juga, bahkan bisa makna juga. Kalau bahasa Indonesia A ya A sah. A satu beda. Tapi bahasa Ibrani tidak. A itu bisa huruf, bisa abjad A, bisa angka 1, bisa ada lambang, dan bisa juga ada maknanya. Ini yang uniknya bahasa Ibrani. Tapi harus tahu itu. Jadi setiap kata ini ada keunikan. Bahasa Ibrani, kata laki-laki dalam bahasa Ibrani itulah is, dan kata perempuan dalam bahasa Ibrani itu adalah Isa. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak tentang bahasa Ibrani, tapi sebab itu coba lihat, saya lingkari, Bapak Ibu. Yang saya lingkari itu ini kata is dan kata Isa. Bapak Ibu coba lihat. Yang saya lingkari itu adalah kata yang tidak sama. Ya, Bapak Ibu mengerti ya? Kata is laki-laki ada dua kata yang sama. Itu sin dan alef. Ya, sin dan alef. Yodnya tidak ada, yod dan he tidak ada. Ini yod yang baik koma. Yod itu dia lambang keperkasaan. Makanya dikata Yahweh ada yodnya, keperkasaan. Ini kata Yahweh, Bapak Ibu ya. Ini kata Yahweh. Ada lambang. Jadi saya katakan yod itu lambang keperkasaan, lengan yang kuat. Jadi kalau pemahaman bahasa Ibrani Yahweh. Nanti saya akan kasih tahu di situ ada lambang lengan, tangan yang dipaku, dan ada kata yang di tengah, saya lingkari di tengah itu lambang paku. Nanti Bapak Ibu tahu kenapa monster, lambang monster, MMM itu 666 itu lambang paku. Dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau yang suka Rosi punya salah satu yang monster toh, MMM toh. Itu dalam bahasa Ibrani 666. Karena dia pakai kata yo. Wow itu wow, bukan. Katanya wow. Hurufnya nama wow. Wow itu lambang paku, wow itu abjadnya W. Hurufnya 6, lambangnya paku. Mengerti ya? Jadi Bapak Ibu lihat. Ketika laki-laki dan perempuan mau cari yang sama, dua kata yang sama ada di laki-laki, dua kata yang sama ada di perempuan, maka artinya api. Jadi kalau yang suami minta mau cari yang sama, yang berani dan berani. Maksudnya mengerti ya? Minggu lalu saya berani dan berani. Habis. Terakhir uang habis dalam 1 hari. Mau cari yang sama nak? Bapak Asep mau cari yang sama, cari aja Gusti Bapak. Jadi api. Dua kata yang sama yang ada di Isa dan ada di Sin digabung itu menjadi api. Jadi jangan pernah
siapa itu mana yang pendek, mana yang tinggi. Kemarin waktu latihan saya pikir, oh ini kalau mau tua marah dia tinggal piting begini halus. Piting begini, jalan. Untung baik Mama ini ada orang yang istri yang tunduk menghormati. Untung orang Jawa lagi, kalau orang Jawa kan kakinya diinjak, mas, kaki mas di atas kaki saya. Gitu. Tapi kalau orang Timur, weh, hidup mata dari mana? Beda. Mas, maaf, kaki mas di atas kaki saya, lembut. Coba kalau Bapak Asen diinjak kakinya, weh, hidup mata di mana? Amin Bapak Edli. Bapak Edli ini minggu depan, bulan depan kita akan urus mereka menikah. Tepuk tangan dulu untuk ini. Dan kita berdoa dia menyelamatkan preman-preman yang ada di Pasar Resap. Dan dia sudah menjadi ketua persekutuan di Resap. Hari ini dia mau jiwa Oma luar biasa. Boleh bangkit berdiri dulu ketiga anak Tuhan, boleh? Bapak Edli, Mama Deborah dengan ini Oma. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk mari Oma, silakan bangkit berdiri Oma. Mari bangkit berdiri Oma, ini keluarga kita. Tepuk tangan untuk mari. Iya. Kita berikan sambutan yang meriah buat tiga jiwa yang luar biasa. Tuhan berkati. Bapak Edli, minggu ini dia punya tugas menjelaskan firman Tuhan kepada Oma. Terima kasih Bapak Edli menjadi perpanjangan tangan Bapak Gembala. Silakan duduk. Bapak Edli Amfotis. Waktu kami antar kemarin ke sana, Bapak Lukas bilang, itu orang Malaka. Oh iya. Ayo kakak, itu dulu dia otak slap. Itu Bapak Lukas tahu. Wih, dia bisa bertobat. Ya kalau Tuhan yang bekerja mah dia tahan. Bapak Ibu kalau Tuhan bekerja di hatimu jangan tahan. Amin. Jangan tahan, jangan tunda. Kalau Bapak Ibu tunda, habis. Bapak Ibu lihat, mau cari sama, habis. Jadi kalau hari ini ada berbeda dengan suami dan istrimu, haleluya. Karena ternyata apa? Perbedaan itu menghasilkan kata Allah. Nanti kita akan lihat. Jadi jangan pernah cari yang sama. Jadi kalau hari ini ada berbeda, makanya bapak-bapak, mama yang dengar ini live juga jangan bilang punya cucu enak baru bilang apa beta kayaknya son jodoh dari suami. Cucu enak baru son jodoh dari suami. Kata berbeda. Ya karena berbeda makanya Anda bisa menghasilkan Allah dalam keluarga. Kalau sama akan ada api. Ya, amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang coba saya minta papan, coba adik-adik tolong bawa whiteboard datang ke sini. Ya, tolong ya Bapak Agur tolong Bapak bawa ini. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang berani, orangnya dengar apa masuk gua, cari orang yang tenang. Karena berdua mendahului Tuhan, jadi kita tidak perlu tes karakter lah. Tapi yang kayak Kocokro dan lain harus tes karakter. Harus tes karakter. Kasepri, kami berdoa supaya dengan pemberkatan hari ini ada pertobatan terjadi di gereja ini. Haleluya, tepuk tangan. Ada pertobatan terjadi hari ini. Mari silakan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berani, orang yang ekspresif harus cari orang yang tenang dan teliti. Kalau tidak Bapak Ibu uang akan habis dalam sekejap. Terima gaji 1 juta 1 jam habis. Kalau orang berani itu suka ada apa? Ulang itu doa di mana? Orang berani itu ciri-cirinya tak uang sembarangan sah. Ini sebenarnya Bapak Ibu tahu bahwa perbedaan itu luar biasa, amin. Jangan cari yang sama, bilang kiri kanannya, jangan cari yang sama. Cari revo kok beda. Berani, ekspresif, stabil dan teliti. Orang berani ini cenderungnya dengan langsung lakukan. Ciri-ciri paling gampang, Bapak Wagen. Waktu dengan kami, Bapak Joko, ada tanah. Wih, ayo kita ambil semua, ayo, berapa? 2M. Dalam hati gua dia 2M. Dia ngomong enak. Orang berani begitu. Orang berani begitu. Saya pikir apa itu Tuhan, 2M dari mana? Tapi orang berani begitu. Dibuat apa? Karena dia bukan berarti dia tidak penting. Orang ini penting. Untuk merintis sebuah pekerjaan perlu orang berani. Mantap. Penginjil harus orang berani.
Tapi gembala beraninya jangan terlalu banyak. Nanti jemaat lari semua. Kalau gembala orang berani, kenapa lu terlambat? Oh. Angkat tangan. Puji Tuhan. Orang berani jangan coba-coba jadi gembala, habis. Terakhir jemaat datang ibadahnya karena takut dia kena marah. Jadi bapak bersyukur punya mama yang tenang. Bapak Asen ini gede. Satu setan 2 binatang tidak akan ganggu saya. Dia ngomong dari mana? Satu setan 2 binatang tidak akan tahan saya. Untung Bang Tua sabar. Tenang bapak silang. Pas. Orang berani begitu. Ada keuntungan dan kelemahan. Semuanya harus tahu. Orang berani keuntungannya dia inisiator. Pemimpin itu harus punya berani dan teliti. Harus stabil. Kalau pemimpin dia tidak berani, cenderungnya tidak ada gebrakan. Jadi ada plus minusnya. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti berani itu lebih jelek daripada teliti, tidak. Orang teliti tanpa orang berani pun Bapak Ibu, dia simpan doi lama-lama. Jadi tenang sama, tunggu dong. Itu orang teliti. Pertimbangannya terlalu. Langsung mulai bisik-bisik. Ini kayaknya ini saya. Orang ekspresif itu suka membangun hubungan. Saya agak sedikit ekspresif. Suka membangun. Orang ekspresif punya teman-teman, banyak teman. Cenderung orang teliti kalau dia tidak hati-hati, dia tidak tahu. Cenderung dia tidak punya banyak teman. Karena perhitungannya, dia terperhitung. Tapi dia perlu untuk jaga doi. Nah orang teliti harus ada di keuangan. Jangan kamu bendahara orang berani. Habis Bapak Ibu doi. Harus bendahara harus. Tapi kalau orang berani dia harus dihumas. Amin Bapak Ibu. Orang ekspresif harus dihubung-hubungan masyarakat. Itu pintar Bapak Ibu. Dia pintar. Dia ketemu. Kayak saya kalau jalan-jalan Bapak Ibu. Di parkiran itu saya bisa dapat 2-3 orang teman. Nanti istri bilang, Pak kenal. Dia sama. Tapi karena Bapak apa kabar? Karena mau pintar Pak. Orang ekspresif itu cenderung suka bangun rumah. Ada stabil. Orang stabil itu Bapak Ibu. Kalau orang berani, orang ekspresif stabil dari dulu. Bapak Ibu sama omong, dia sanakan omong. Tungkap Bapak Ibu omong. Dan Bapak Ibu jangan tanya, semakan kok? Sudah. Pertanyaan ya atau tidak, itu dia akan jawab ya, tidak. Tapi kalau orang ekspresif ditanya ya, dia tahu penjelasan lagi. Tapi kalau orang stabil, sudah kan? Stabil orang. Teliti. Apalagi kalau dia stabil teliti. Dunia ini malamku. Jadi kalau Bapak Asen bayar, Mama bayarkan. Kalau Mama cari orang teliti kayak Mama lagi, dunia itu, rumah itu tenang sekali. Kayak ada manusia di rumah. Tapi puji Tuhan ada Bapak Asen yang orangnya berani. Amin Bapak Ibu. Keluarga, makanya perbedaan itu penting. Mari ke slide. Kamu mari di semua aja. Kembali. Perbedaan itu penting. Karena perbedaan akan menghasilkan Allah. Tapi kalau kesamaan itu bisa menghasilkan api. Coba teliti. Coba berani. Coba ekspresi. Jadi harus. Makanya hebatnya Tuhan. Beraninya pas, ekspresifnya pas, stabilnya pas, telitinya pas. Sempurna. Kalau kita kan ada yang unggul di berani, dia cenderungnya 2, antara berani atau stabil. Biarnya berani ekspresif, orangnya energi, stabil dan teliti, orangnya kalem. Kita unggul di antara 2 saja, ada sedikit yang satu. Tapi Yesus itu wow. Nah Bapak Ibu, ternyata perbedaan itu penting. Coba selanjutnya, nih lihat, Bapak Ibu lihat, yang tidak ada di situ ada itu yang saya kasih, yang tidak ada di ini. Dia menghasilkan kata Yahweh. Ternyata perbedaan kalau dikelola dengan baik, keluarga kalau dikelola dengan baik, wow. Coba deh. Suasa.
Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Amin. Ini orang benar harus benar demikian. Ini Bapak Ibu lihat, tadi saya sudah bilang. Yot, jadilah monster. Jadilah enam. Jadi hati-hati juga ya kalau kita, enam pakai topi enam, itu antikris lah. Jangan pikir itu lambang, tidak itu antikris. Enam, yot. Enam, paku. Untuk suami dan istri perbedaannya disatukan harus dengan paku. Apa itu paku? Paku lambang penderitaan. Paku lambang ego dicurahkan semua. Paku lambang akunya dikikis habis-habis. Paku lambang manusia bakti dia manusia apa ego keangkuhannya ditanggalkan. Makanya tidak ada pasangan yang ideal di muka bumi ini. Yang ideal adalah ketika istri mau belajar seperti Yesus, suami mau belajar seperti Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi pulang katakan pada istri, Ma, saya bersyukur. Beda dengan Ma. Saya bersyukur Tuhan kirim Ma yang keras. Saya bersyukur Mama cerewet. Oh, istri Yesus senang. Oh, haleluya. Cerewet. Suami-suami katakan pada istri, katakan pada suami, saya bersyukur punya Bapak yang luar biasa. Ternyata perbedaan ini menghasilkan suasana surga. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengerti kebenaran. Bapak Asen dan Mama bersyukur punya Bapak yang tulus. Itu perbedaan yang luar biasa. Pas ada yang membuat Mama lihat Bapak, son jadi buat. Lihat Bapak son jadi. Kenapa? Bapak tua begini. Dong selang. Jadi suami-suami tidak kumis, tolong piara kumis. Jaga kita. Bersyukur perbedaan itu luar biasa. Mari, khususnya buat anak-anak muda, jangan berpikir keluarga itu gampang. Wow, siapa bilang jadi menikah itu gampang? Menikah itu pergumulan luar biasa. Banyak keluarga-keluarga yang kecewa dengan suami, istri kecewa dengan suami kecewa dengan istri, sampai kepahitan berlama-lama. Kenapa? Karena iblis tipu dia, iblis merusak dia. Kalau kamu dengar hari ini, ampuni suamimu, ampuni istrimu, dan belajar bertumbuh. Saya bersyukur punya istri anak cipet begini. Dia kalau nyanyi begini, Bapak. Tangan di perut, gaya lama toh. Saya orangnya kan begini ya. Ketemu orang gini. Suatu ketika saya Bapak Rohani Pastor Biantoro datang di hotel, dia panggil saya dan istri. Mari menghadap. Suami Pastor Biantoro katakan, bagaimana nak pernikahan? Sudah luar biasa Bapak. Bapak tolong, kenapa? Saya kan pendeta, saya melayani, saya energi Pak. Tapi saya istri pun kalah mulai. Orang Jawa kalah. Lalu saya bilang, Bapak Rohani lagi, kamu yang harus berubah. Kalau banyak penuntut, itu loh istri saya. Terlalu banyak penuntut. Wah, mulai itu saya berubah. Oh, sekarang puji Tuhan ada kemajuan sendiri. Ada kemajuan sama sih begini, apalagi dulu belum. Tapi luar biasa, karismatiknya luar biasa. Dia kalau cerita firman Tuhan 2 jam, doa 2 jam. Itu karismatik hebat. Jadi kalau saya ini sudah tahu kalau kasih membela doa makan, oh itu sudah tulus. Semangatnya luar biasa sampai doa buat bangsa dan negara. Saya bersyukur. Sekarang luar biasa melayani kadang-kadang ke desa. Saya pernah tulis satu status waktu saya corona kemarin. Perkataannya saksi. Saya tulis kalimat itu sampai saya menangis. Dia bilang, biar kita ikut karena corona biar jaga. Makanya waktu itu Pak Jody, semua Ibu Desi, semua sudah rencana untuk bawa saya ke rumah sakit. Saya bilang, kalau saya ke rumah sakit pasti saya mati. Kenapa? Kok tidak ada saya istri? Istri itu kasih makan saya corona sambil pegang, kasih makan saya marungga sambil pegang tangkai marungga. Jadi marungga sudah masuk, tangkai yang kena. Padahal dia juga kena corona. Saya merasakan kehadiran luar biasa. Ternyata ketika kita belajar, perbedaan itu menghasilkan. Sebab itu Bapak Ibu mari
tanah yang sama akan menghasilkan api. Jangan tuntut menjadi sama. Jangan tuntut suamimu, istrimu seperti itu. Jangan tuntut bapak asli, jangan tuntut mama punya kumis. Sama. Ya sama kan aman. Sama kan aman. Jangan tuntut. Jangan tuntut. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini berkat ini bukan hanya untuk bapak asli, tapi buat kita semua. Amin. Jangan pernah tuntut menjadi sama. Kenapa? Ketika ketidaksamaan itulah tempat untuk kita bisa manifestasikan bagaimana hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus mengatakan yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Berarti hubungan keluarga itu tempat manifestasi hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau bapak ibu menikah dan tidak memanifestasikan hubungan Kristus dan jemaat, lebih baik jangan menikah. Karena menikah masuk neraka juga. Makanya bapak-bapak kadang-kadang juga kata Bapak Eras, jangan paksa anakmu menikah. Pak Eras bilang, iya, kalau memang dia tidak siap menikah, kalau dia menikah salah lalu menyangkal Tuhan, neraka, lebih baik dia jangan menikah, kata Bapak Eras. Ya, tapi kalau sudah menikah harus benar. Amin. Dan masuk di dalam harus betul-betul benar. Tapi mari kita belajar, kebenaran ini luar biasa. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Esensinya adalah hubungan Kristus dan jemaat. Itu esensinya. Vertikalnya itu kalau ini yang benar, ini yang pasti benar. Intinya adalah hubungan Kristus dan jemaat, supaya hubungan antara jemaat suami dan istri itu benar. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, mari kita belajar kebenaran ini. Jangan pernah menuntut. Ya, jangan pernah menuntut. Kita belajar kebenaran ini luar biasa. Yang dimaksud Kristus dan jemaat, keluarga hanyalah tempat aplikasi, tempat hubungan itu, hubungan Kristus dan jemaat dimanifestasikan. Perbedaan bersyukur, kita bersyukur karena perbedaan. Jadi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan buat kita berbeda. Jadi kita bersyukur kalau Bapak Asen dan Mama memberi diri untuk masuk dalam pernikahan nikah. Kita patut berdoa biar keluarga ini boleh masuk dalam satu lembaga tertua di dunia dan mereka masuk menjadi model bagi keluarga-keluarga yang lain. Sebab itu tujuan pernikahan adalah apa? Menjadi seperti Yesus. Katakan bersama saya, tujuan menikah adalah menjadi seperti Yesus. 1, 2, 3. Tujuan menikah adalah menjadi seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Harus menjadi seperti Yesus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Berarti Tuhan izinkan orang di sekeliling kita untuk menajamkan kita. Roma 8:28. Untuk disempurnakan dalam setiap peristiwa. Ayat 29 mengatakan untuk disempurnakan menjadi serupa dengan gambaran anak Yesus. Kebenaran firman Tuhan hari ini luar biasa. Laki-laki diciptakan, wanita diciptakan dengan perbedaan yang luar biasa. Perbedaan itu harus menghasilkan kerajaan surga dari kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Saya undang Bapak yang ibadah akan berdoa untuk kita masuk dalam peneguhan nikah hari ini. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala teramat sangat luar biasa. Berkenaan dengan hari ini kedua saudara kekasih kita akan masuk dalam peneguhan pernikahan. Pesannya jelas bahwa lembaga tertua yang Tuhan jadikan di muka bumi adalah keluarga. Oleh sebab itu Tuhan sangat serius dengan keluarga. Karena kalau keluarga dikelola dengan baik, maka
maka bangsa, masyarakat, gereja akan menjadi luar biasa. Tapi kalau keluarga salah kelola, maka itu juga akan menjadi bencana. Setelah Tuhan sudah membentuk lembaga keluarga itu, Tuhan memberi perintah berkuasa dan beranak cucu. Itu bukan jadi satu rentetan dengan tujuan supaya setiap orang yang masuk dalam keluarga bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar membuat lembaga-lembaga, hidup bersama, kumpul-kumpul, tidak ada tujuan. Ya. Itu maksudnya. Jadi saya simak baik-baik dari tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ini satu message yang amat sangat luar biasa. Dan pada akhirnya tujuan dari keluarga itu hanya satu, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah tangga. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, menghargai dan bersyukur senantiasa. Karena Tuhan sudah memberi kita keluarga, kita harus meresponi itu sebagai ucapan syukur. Bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk berkeluarga. Ada orang punya banyak hal, banyak punya reputasi, punya harta benda segala macam. Tetapi tidak mungkin belum tentu bisa membentuk keluarga. Tapi kalau kita diberi tanggung jawab untuk membentuk keluarga, itu artinya Tuhan respect pada kita dan memberi kita tanggung jawab. Oke, sebab itu mari kita berdoa untuk kedua saudara kekasih kita, supaya ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga, mereka akan sungguh-sungguh menjalaninya dengan pengertian yang benar. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang berdaulat di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Kalau Engkau hadir di tempat ini, Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat dan kami akan menikmati perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kami mengucap untuk firman-Mu ya Tuhan, bahwa pesan-Mu jelas bagi kami, bahwa kami setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini di tempat ini, kami semua ketika pulang dari tempat ini, kami membawa pesan firman Tuhan ini bukan hanya untuk kedua saudara kekasih kami, tapi kami semua belajar daripada firman-Mu, supaya ketika kami ada di dalam rumah tangga, biar kami bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami kembalikan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Hikmat, marifat, pewahyuan yang baru kami percaya Engkau akan perlengkapi. Sehingga semakin hari Engkau membawa hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab untuk mengembalakan dan membawa gereja ini di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Gereja ini akan harus menjadi gereja model untuk mengajarkan kebenaran, supaya setiap orang mendengar kebenaran dan setiap orang harus memberi hati, memberi hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa gereja ini Engkau bangun untuk satu tujuan, untuk mempermuliakan Engkau. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, kami percaya kami semua terus dibangun di dalam Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu sekeluarga di dalam tugas pekerjaan pelayanan. Berkati semua tim, sehingga dengan demikian apa yang mereka sudah dedikasikan, biarlah berguna, berfungsi untuk membawa gereja ini menjadi gereja yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan masuk dalam upacara peneguhan kedua hamba-Mu yang sebentar akan berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka akan terus bersama hidup di dalam segala keberadaan hidup mereka lewat lembaga gereja yang akan diteguhkan, disucikan, dikuduskan hari ini. Ketika hamba-Mu Bapak Gembala akan melepas berkat atas rumah tangga ini, kami percaya itu akan berdampak bagi kehidupan mereka, bagi rumah tangga mereka, bagi keturunan mereka, sehingga kelak di kemudian hari mereka akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui pernikahan, melalui peneguhan ini, kami percaya kemuliaan Allah turun atas rumah tangga mereka, sehingga setiap apa yang mereka lakukan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Suaminya menjadi orang yang bertanggung jawab dan istrinya menjadi orang yang hormat akan suaminya. Sehingga ketika Engkau berkata di dalam firman-Mu betapa Sarah menghormati Abraham dan dia berkata Tuhan, maka kami percaya itu terjadi dalam keluarga ini. Dan ketika Abraham memberkati istrinya, kami percaya juga berkat Tuhan atas turun atas istri-istrinya hari ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa upacara ini bukan sekedar biasa-biasa, tetapi kami akan melihat satu perkara besar yang Tuhan kerjakan di tempat ini melalui peneguhan pernikahan ini, dan menjadi model bagi kami semua untuk hari-hari depan. Setiap keluarga-keluarga yang akan mempersiapkan diri, kami percaya bahwa mulai dari titik inilah
kami akan mengerti rencana Allah dalam setiap pernikahan, dan kami boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar selanjutnya kami percaya, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan atur, sehingga acara ini memberi dampak bagi kami, memberi faedah bagi kami, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akan masuk di dalam acara penubuhan pernikahan pada hari ini. Haleluya, amin. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan yang kudus. Matius 19 ayat 6. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan sumber hidup di antara suami dan istri merupakan sebuah suatu rahasia yang besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan umatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan sisi rumah tangganya yang setia beriman kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa, bertekun dalam doa, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan, sebab itu hai istri-istri, tunduklah suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikianlah juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai maut yang memisahkan maupun akhir zaman. Hendaknya rumah tangga Kristen tetap setia dengan menjadi teladan yang baik dan yang membawa berkat bagi masyarakat, alam semesta seturut dan kehendak Bapa. Ingatlah kau bukan milikmu sendiri, tetapi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. 2 Korintus 6 ayat 19b sampai 20. Saudara Asentanio dan saudari Edik Puji Natali, seisi rumah tanggamu haruslah hidup beralaskan firman Tuhan. Sebab itu, dengarlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. 1. Hendaklah pasangan suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu, saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. 2. Hendaklah pasangan suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah menggunakan anak, maka wajiblah orang tua mendidik dalam keterangan